Sobat My ITS Learning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Bertemu di mata kuliah Metode Statistik pada Riset Sosial, saya, Ibu Ismaini Zain dari Departemen Statistika Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November. Hari ini kita akan diskusi tentang sesi pertama, yaitu konsep dasar riset sosial. Apakah Sobat My ITS Learning siap? Materi ini adalah tentang pengantar untuk menuju ke metode riset sosial. Sehingga capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa memahami pengertian tentang apa itu riset atau penelitian, apa itu penelitian sosial atau social research, lalu seberapa ruang lingkup penelitian sosial itu, dan proses penelitian secara umum, sehingga nanti mahasiswa Sobat My ITS Learning mampu mengenal proses penelitian survei dan dapat mendefinisikan serta merumuskan permasalahan riset sosial. Sobat My ITS Learning, kita mulai dengan what is a social research. Sobat My ITS Learning harus memikirkan riset adalah apa? Social is, method is, and then social research is, dan terakhirnya tentu saja social research method is. Nah, ini harus kita pikirkan. Apa sih pengertian riset itu? Supaya kita tidak membuat sesuatu yang tidak ada faktanya, maka kita cari definisi riset melalui suatu referensi yang sudah ada. Jadi, saya coba mencari definisi penelitian atau riset. Di sini oleh Menhin tahun 1972 dikatakan bahwasanya the careful, diligent, and exhaustive investigation of scientific subject matter having as its aim at the advancement of mankind's knowledge. Apa artinya? Bahwasanya suatu penelitian itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan hati-hati, menyeluruh, penyelidikan secara keilmuan terhadap sesuatu objek yang tujuannya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan definisi lain dikatakan oleh Barclay et al. Tahun 1976 adalah suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Dan kalau kita melihat atau membaca definisi dari LIPI adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan meningkatkan ilmu dan teknologi. Dari 3 definisi yang sudah ada, maka ini adalah suatu penyelidikan. Penyelidikan itu pada bidang-bidang tertentu. Dan kemudian manfaatnya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Harus dilakukan secara hati-hati, teliti, dan secara menyeluruh untuk bidang-bidang tertentu. Nah, sekarang apa definisi penelitian yang lain? Apakah ada Sobat My ITS Learning? Kita lihat, sekarang 2020 juga mendefinisikan. Di sini, Bu Ismaini menyampaikan ada sekarang diberi warna merah. Artinya, Sobat My ITS Learning ketika mengambil suatu definisi, maka harus merujuk kepada suatu referensi tertentu. Di sini, sekarang 2020 ditunjukkan dengan referensi yang di bold hitam, yaitu Sekaran Uma, Bogi, Roger tahun 2020, dalam bukunya Research Methods for Business, A Skill Building Approach. Dan kemudian ini adalah edisi ke-8, isinya apa? Isinya mengatakan bahwasanya penelitian itu adalah penyelidikan atau investigasi yang terkelola sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik. Dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang ada.
Jadi Sobat My ITS Learning, bahwasanya kalau kita ingin melakukan penelitian, maka penelitian itu adalah kegiatan untuk menyelidiki sesuatu. Dilakukan secara sistematis, nantinya ada datanya, dilakukan secara kritis, kita harus objektif, dan mempunyai metode ilmiah dalam suatu pengamatan atau penyelidikan masalah-masalah tertentu. Bagaimana Sobat My ITS Learning? Apakah sudah paham? Baik, jadi secara umum Sobat My ITS Learning, penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Arti logis ini adalah kita bisa menalarkan atau melogikakan. Atau juga bisa kita katakan suatu usaha yang sistematis terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Nah, oleh karena itu, nanti adalah kita mulai dari sesuatu permasalahan yang ingin kita ketahui jawabannya apa. Baik, Sobat My ITS Learning, kalau begitu kita beralih ke apa itu sosial. Sosial, jadi berasal dari kata sosio dalam bahasa Latin, itu adalah berserikat atau berkelompok, atau bermasyarakat. Social fact atau fakta sosial itu adalah suatu fenomena atau gejala sosial. Jadi manusia tidak semata-mata biasanya dilihat dari sisi fisik saja, misalnya dari jumlahnya, dari tingkat pendidikannya saja, namun dilihat juga dari bagian yang hidup pada kelompok manusia lain yang artinya ini menunjukkan gejala sosial. Mengapa gejala sosial itu menarik? Karena itu adalah kehidupan kita sehari-hari yang tidak bisa terhindar dari kehidupan yang bermasyarakat. Jadi pasti setiap orang itu pasti mempunyai sisi kehidupan yang bermasyarakat atau berkelompok. Sehingga sangat banyak sekali gejala-gejala sosial yang muncul dari akibat manusia berkelompok atau bermasyarakat. Nah, Sobat My ITS Learning, contoh gejala sosial itu seperti apa? Di sini ada beberapa, kita perhatikan, di sini misalnya kemiskinan, kenakalan, kejahatan, keterbelakangan sosial, kepatuhan, kedisiplinan, kesetiaan kompetisi, konflik sosial, kegotong royongan, motivasi berprestasi, perasaan rendah diri, gaya hidup, atau lifestyle, apalagi? Ya, kecemasan juga masuk. Apalagi? Ya, banyak sekali gejala-gejala sosial yang muncul akibat kita melakukan kehidupan yang berkelompok atau bermasyarakat. Sehingga banyak sekali gejala-gejala sosial atau fenomena-fenomena sosial yang sebetulnya ingin kita tahu mengapa hal tersebut itu terjadi. Nah, ini adalah suatu topik-topik dari suatu gejala sosial. Sehingga kalau kita gabung, what is a social research, mestinya kita akan mendefinisikan social research is bla 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 bla, dan social research method is bla 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 bla. Berarti kalau begitu penelitian sosial itu seperti apa? Riset sosial itu seperti apa? Mestinya adalah suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis, terkelola, dan kemudian dilakukan secara hati-hati menyeluruh terhadap suatu fenomena sosial. Jadi kalau misalnya kita ingin mengamati tentang mengapa atau faktor-faktor apa yang menyebabkan kemiskinan, berarti kita akan fenomenanya tentang kemiskinan. Sedangkan social research method adalah metode riset sosial adalah suatu metode ilmiah yang nanti dilakukan untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang diangkat di dalam penelitian kita. Dan mengapa perlu penelitian sosial, Sobat My ITS Learning? Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali hal-hal yang masih belum banyak diketahui. Sehingga dalam suatu masalah atau permasalahan sosial, kita ingin mengetahui mengapa. Katakanlah topiknya adalah kenakalan remaja. Lalu kita mengatakan bahwasanya mengapa kenakalan remaja terjadi di suatu komunitas tertentu.
Nah, kalau kita menggunakan suatu metode ilmiah dalam menjawab pertanyaan itu, berarti adalah metodenya metode riset sosial. Oke, Sobat My ITS Learning, sudah paham tentang metode riset sosial? Jadi kalau kita rangkum keseluruhannya adalah proses penelitian sosial itu adalah suatu penelitian sebagai suatu proses dalam rangka menjawab suatu masalah sosial dan syaratnya ada beberapa. Pertama, merupakan penyelidikan yang sistematis terhadap masalah sosial tertentu. Apa yang dimaksud dengan sistematis adalah terkelola, ditentukan mulai dari permasalahan, tujuan, dan seterusnya. Lalu menggunakan metode ilmiah sehingga penelitiannya bersifat ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah adalah metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kita harus menyampaikan cara, langkah, prosedur yang kita ambil dalam rangka menjawab permasalahan sosial tersebut. Sehingga ketika ada peneliti lain yang membaca dan ingin mengulang kembali, maka bisa dilakukan karena metode kita adalah ilmiah. Lalu mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan representatif sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau secara teori, metode ilmiah, faktor ataupun permasalahan sosial itu bisa terjadi, maka kita butuh bukti empiris. Nah, bukti empiris ini pada umumnya kita adalah melakukan pengambilan data. Nah, data inilah yang nanti akan dilakukan analisis statistik agar memperkuat atau menunjukkan bukti yang kuat mengapa fenomena sosial tersebut terjadi. Dan seluruhnya menggunakan penalaran logis yang kita tidak boleh memihak dalam menarik kesimpulan, sehingga kita mengatakan penelitian kita adalah objektif. Sobat My ITS Learning, ciri-ciri penelitian ilmiah itu seperti apa? Jadi ada beberapa ciri-ciri yang semuanya itu kalau mengikuti kita katakan penelitian kita itu ilmiah. Jadi suatu penelitian itu ilmiah kalau purposiveness, yaitu punya tujuan yang jelas. Ya. Rigor, punya landasan yang kuat. Sehingga Sobat My ITS Learning kalau nanti mencari atau mendapatkan topik-topik penelitian sosial, harus dicari landasannya yang kuat. Teorinya apa? Lalu yang ketiga, testability, yaitu bisa dilakukan pengujian. Replicability, bisa dilakukan pengulangan. Misalnya katakanlah ada peneliti lain yang ingin melakukan ulang pada daerah yang lain, pada tahun yang berbeda, maka bisa direplikasi atau replicability karena kita tadi sudah menyatakan metode-metode kita dengan jelas. Lalu juga harus cirinya mempunyai presisi dan confidence. Artinya presisi dan kepercayaan yang tinggi ini nanti ditunjukkan dengan berbagai metode statistik yang ada. Dan kita objektif, tidak boleh subjektif, tidak boleh memihak, katakanlah penelitian kita itu dibayar oleh lembaga tertentu, maka kita tidak boleh menyenangkan yang membayar. Lalu parsimoni, variabelnya itu tidak berlebihan, jadi jangan mengumpulkan variabel yang banyak, tapi justru sedikit, dan itu memang cukup untuk menjelaskan fenomena sosial yang kita amati, tapi punya keterhandalan tinggi. Dan yang penting, konsisten dan coherence. Artinya konsisten itu adalah acak, ya, tidak naik turun, tidak belak-belok, dan kemudian mengerucut akan menjadikan suatu kesimpulan yang baik. Sobat My ITS Learning, mengapa orang melakukan penelitian? Jadi motivasi dalam melakukan penelitian itu setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama adalah replikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya kita bisa saja melakukan replication terhadap penelitiannya orang lain, tapi perlu kita jelaskan mengapa kita menduplikasi kembali. Katakanlah penelitian orang lain itu dilakukan pada tahun 2000, 2010, tapi kita 2020 kemudian ingin melakukan dengan suatu alasan-alasan tertentu. Yang kedua adalah extension, yaitu mengembangkan. Jadi kita juga bisa melakukan penelitian pada suatu hasil yang sama, tetapi pada konteks yang berbeda. Atau dilakukan ekstensi dengan menambah variabel,
Dan ini akan menunjukkan penelitian kita berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah tentang komparasi atau perbandingan. Kadang-kadang kalau meneliti, kita ingin membandingkan antara teori mana, teori A atau teori B yang lebih baik untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena permasalahan yang kita amati. Sehingga dengan ketiga ini semakin banyak atau memungkinkan peneliti, mahasiswa melakukan riset-riset terutama di bidang sosial. Nah, proses penelitian secara umum bisa digambarkan dengan skema seperti ini. Perhatikan Sobat My ITS Learning, di biru tua itu adalah dimulai dari P, problem atau permasalahan. Dan ini adalah suatu permasalahan langkah pertama. Jadi apabila suatu meneliti atau kita melakukan riset, maka harus ada permasalahan yang dirumuskan. Suatu permasalahan ini mau tidak mau, ada atau tidak ada, pasti mempunyai suatu teori and konsep. Apa itu teori dan konsep akan kita bicarakan di kemudian hari pada sesi yang lain. Dan ada finding. Finding adalah riset-riset mirip dengan riset kita, tapi yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Dan inilah yang kemudian mampu menjelaskan tentang mengapa fenomena permasalahan tersebut itu terjadi. Dan kemudian diakhiri dengan suatu hipotesis, yaitu dugaan awal tentang apa saja yang menjadi perkiraan mengapa fenomena tersebut terjadi. Baru kemudian kita bisa menentukan V atau variabel, dan variabel itu kadang-kadang harus didesain, ada desain atau eksperimennya. Kadang-kadang kita perlu instrumen penelitian, misalnya kuesioner, dan kemudian kadang-kadang kita harus mengambil sampling atau sampel, sehingga nanti harus ada teknik pengumpulan data, yaitu teknik samplingnya. Baru kemudian kalau kita mendapatkan data, data ini perlu kita analisis statistik, baik deskriptif maupun inferensial, untuk bisa menjawab tujuan daripada penelitian kita. Dalam tidak semua penelitian itu selalu menggunakan metode statistik yang canggih, kadang-kadang hanya cukup dengan menyampaikan deskriptif saja tidak masalah. Karena bidang ilmu kita berbeda-beda. Nah, kalau analisis sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan result atau hasil. Tentu saja hasil ini kita cocokkan dengan hipotesisnya, benar atau tidak, sama atau tidak. Dan kalau sudah semuanya, dengan konsultasi dengan pembimbing, dan dinyatakan sudah alurnya benar, maka kita membuat report atau laporan, dan report ini nanti mungkin akan menjadi permasalahan buat pihak lain atau orang lain, dan report kita mungkin dibaca oleh orang lain sebagai suatu finding. Inilah sebagai proses penelitian secara umum, dan ini termasuk dalam penelitian riset sosial juga secara umum bisa dikatakan seperti ini. Nah, lalu apa peranan statistika? Di mana peranan statistika? Peranan statistika tidak pada menentukan permasalahan, tidak pada menentukan teori, finding, dan hipotesis, tapi peranan statistika akan terlihat nyata ketika akan melakukan analisis. Kadang-kadang dalam desain kita perlu beberapa teori statistika karena harus ada rancangannya. Mungkin dalam instrumen, mungkin perlu unsur-unsur statistika karena dalam instrumen harus jelas variabel yang dikumpulkan dalam bentuk skala, dalam bentuk pengukuran variabel yang seperti apa. Terutama ketika kita mengkolek data atau melakukan sampling atau mengambil sampel, maka peranan statistika terutama ketika melakukan teknik sampling akan sangat kuat. Nanti akan dijelaskan dalam sesi tersendiri. Dan terakhir yang paling menentukan adalah pada mengolah data atau melakukan analisis data. Di sini banyak sekali metode statistika yang bisa dipakai atau digunakan dalam rangka menjawab tujuan. Kalaupun katakanlah, Sobat My ITS Learning tidak terlalu ingin menonjolkan statistikanya, tapi setidak-tidaknya sampaikan beberapa ukuran-ukuran statistik deskriptif
ukuran statistik deskriptif sebagai suatu langkah atau novelty atau kebaharuan yang punya nilai lebih dibandingkan dengan riset-riset sosial yang lainnya. Sobat MyITS Learning, kalau kita jabarkan, proses penelitian tersebut ada 9 langkah. Jadi 9 langkah, yang pertama adalah mendefinisikan dan merumuskan masalah. Nanti Sobat MyITS Learning belajar tentang bagaimana menemukan ide masalah dan bagaimana mendefine the problem, bagaimana merumuskan masalah. Lalu langkah kedua adalah melakukan studi pustaka. Apa yang harus ditulis di studi pustaka? Nanti kita bicara pada suatu sesi tersendiri. Langkah ketiga, merumuskan hipotesis. Tidak semua penelitian itu selalu menampilkan hipotesis. Tapi kalau ada, sampaikan kepada dirangkum menjadi bagian akhir dalam studi pustaka. Lalu langkah keempat adalah menentukan desain dan metode penelitian. Inilah kekuatan dari penelitian kita. Desainnya seperti apa dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ataupun tujuan penelitian dan metodenya seperti apa, di sini nanti akan banyak sesi yang akan kita bicarakan sebelum kita melakukan analisis data. Dan kemudian mengumpulkan data, mengolah data atau menyajikan informasi ini adalah peranan statistikanya, dan menganalisis serta menginterpretasikannya, menulis, dan membuat laporan secara sistematika sampai langkah ke-8 membuat kesimpulan dan membuat laporan secara utuh, dan kalau itu sebagai suatu tugas akhir ataupun skripsi, maka kemudian siap untuk dilakukan uji. Sehingga dosen pengujinya akan mendapatkan suatu informasi yang tertata, sistematis, terkelola, dan sangat runtun. Kalau kita uraikan satu persatu, Sobat MyITS Learning, tadi pertama mendefinisikan dan merumuskan masalah. Masalah harus jelas, harus baik, dan segi keluasannya maupun dari segi kedalamannya itu harus dijaga betul dan sesuai dengan waktu serta biaya yang mungkin akan keluar dari merumuskan masalah tersebut. Yang kedua, melakukan studi pustaka, berarti harus cari teori-teori yang berlaku dan ditemukan finding-finding buku teks atau penelitian-penelitian orang lain sehingga studi kepustakaan kita menjadi studi kepustakaan yang bagus. Langkah ketiga, Sobat MyITS Learning, merumuskan hipotesis bila perlu, dan sekali lagi ini apabila perlu. Tidak seluruh keilmuan selalu ingin memunculkan, tetapi kalau memang harus dimunculkan, maka silahkan dimunculkan agar membantu cara berpikir peneliti sehingga bisa menuntun atau meruntunkan hasil-hasil yang ada. Langkah keempat adalah menentukan model atau desain penelitian. Model ini nanti ada kadang-kadang ditulis sebagai model matematis dan kemudian mungkin akan dibuat sesuatu analisis-analisis tertentu, maka di sini harus jelas apa desain dan apa model matematis yang digunakan dan apa metode statistik yang digunakan. Langkah kelima, mengumpulkan data. Di sini dengan teknik yang sesuai, nanti akan dibicarakan tentang bagaimana sampling itu apakah menggunakan probability sampling atau non-probability sampling, tergantung konsekuensi dari yang akan diambil. Dan yang keenam, mengolah, menyajikan informasi. Setelah kita mendapatkan data, mengumpulkan, tentu saja harus diolah sebagai suatu informasi yang nanti bisa disampaikan kepada pembaca. Bisa melalui bentuk tabel, grafik, dan berbagai ukuran-ukuran statistik. Dan yang paling penting juga adalah menganalisis dan menginterpretasikan. Ketika data-data tersebut sudah tersajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya, maka kita harus mampu menginterpretasikan supaya mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain. Dan kemudian setelah selesai, kemudian kita membuat kesimpulan, dan ini harus koheren dan harus mengerucut, gitu sehingga nanti orang membaca tujuannya apa, kesimpulannya apa. Dan terakhir, ditulis semua dalam satu laporan. Apabila itu laporan, maka dibuatkan draftnya. Apabila itu suatu jurnal, maka tuliskan dalam artikel ilmiah. Sobat MyITS Learning, itulah tadi prosedur penelitian sebagai suatu pengantar kita melakukan riset sosial.
Jadi sebagaimana yang dipahamkan tadi, fenomena sosial di dunia ini sangatlah beragam dan dibutuhkan jawaban mengapa fenomena sosial tersebut itu terjadi. Jadi kalau mengacu kepada penelitian sebagai suatu proses, Sobat MyITS Learning, tentu saja dalam rangka menjawab suatu masalah sosial, maka dimulai dari menetapkan permasalahan, mencari atau menemukan teori tinjauan pustaka, mencari bukti empiris, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan untuk dibuatkan dalam satu laporan. Sobat MyITS Learning, tantangan kita, karena ini adalah suatu materi tentang bagaimana kita memahami riset sosial, maka kita paham bahwasanya riset sosial dimulai dari suatu masalah. Jadi, setelah ini, pikirkan satu topik masalah tersebut. Pasti tergantung dari bagaimana interest-nya Sobat MyITS Learning masing-masing. Gitu. Tuliskan saja topik yang kira-kira menjadi minat dari sobatku, tulis saja free write, ditulis di dalam notes, di dalam catatan. Nanti kita akan coba pelan-pelan masalah itu kita susun menjadi bab-bab ataupun uraian-uraian yang ada dalam laporan penelitian. Nah, sesi berikutnya kita akan berbicara tentang apa saja sih jenis-jenis penelitian. Penasaran? Sobat MyITS Learning bisa ikuti sesi berikutnya ya. Demikian materi sesi pertama. Terima kasih. Ingat, tantangannya adalah menentukan satu permasalahan. Siap? Oke, Sobat MyITS Learning. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam.